Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul nasihat kita di kesempatan ini adalah pintu surga itu ada ketika kamu berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, ayat dan hadis barusan kita bacakan tadi di sana bagaimana Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah menggandengkan antara beribadah kepada Allah, kemudian jangan berlaku syirik, kemudian diikuti dengan wa bil walidaini ihsana. Sekaligus menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memerintahkanmu, Rabbmu memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita perhatikan perintah ini, maka tidak ada orang yang menyia-nyiakan orang tua, karena Allah menggandengkan antara beribadah kepada Allah, jangan berlaku syirik. Kemudian Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Kemudian dalam sebuah hadis Rasul bersabda, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, di situ ada pintu surga. Rasul bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab aw ihfadhu rawahu Tirmidzi. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin memasukinya, maka jagalah kedua orang tuamu. Jika engkau tidak mau memasuki surga, maka sia-siakanlah mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah, ayat dan hadis yang kita bacakan ini, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahagia buat kita. Kalau ingin memasuki pintu surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa amal soleh, beberapa amal baik yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita, yang mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita berkata baik. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan fala taqul lahuma uff.
Jadi saja tidak boleh kita berkata kepada kedua orang tua kita. Di sini menunjukkan bahwa sekecil apapun perkataan yang akan menyinggung kedua orang tua kita, saja digambarkan dalam Al-Quran tidak boleh. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan jahat yang lebih besar lainnya. Nah, maka di sini kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka berkata baiklah kepada kedua orang tua kita. Pilihlah kalimat-kalimat mulia, pilihlah kalimat-kalimat baik, ucapkanlah dengan cara yang baik. Yang kedua, hendaknya kita bersikap tawadhu dan penuh rasa kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Hendaklah kita merendahkan diri kita di depan orang tua kita. Hendaklah kita memiliki rasa sayang yang luar biasa kepada kedua orang tua kita. Bukankah sejak kita lahir sampai beranjak kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, tumbuh dewasa, hatta di saat waktunya kita menikah untuk berkeluarga, dan bahkan setelah kita menikah pun sudah punya anak, sudah punya keluarga, maka orang tua pun tidak pernah surut rasa kasih sayangnya kepada kita. Masya Allah, coba lihat. Maka begitu besarnya jasa orang tua, maka Allah menggandengkan antara beribadah kepada Allah, jangan berlaku syirik, kemudian digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, karena memang luar biasa jasa orang tua kepada kita. Selanjutnya, tidak bermuka masam dan pandangan tajam atau meremehkan orang tua kita saat kita melihatnya. Masya Allah. Maka tengoklah, tataplah orang tua kita dengan mata yang sejuk, mata yang teduh, mata yang penuh dengan keridhaan yang kita harapkan kepadanya. Selanjutnya, tidak meninggikan suara ketika berbicara. Masya Allah. Terkadang kita tidak sadar saat berbicara suara kita tinggi, meninggi, akhirnya melebihi suara kedua orang tua kita. Maka Allah dan Rasulnya mengajak kita, menganjur kita untuk berbicara jangan melebihi suara kedua orang tua kita. Ini adab. Kemudian termasuk tidak mendahuluinya ketika berbicara. Saat kita berada di depan orang tua kita, tunggulah orang tua kita berbicara. Terkadang ada kalimat-kalimat penting yang akan diucapkan kepada kita, ada kalimat-kalimat yang sangat urgent yang akan diberikan kepada kita, karena kita lebih dulu berbicara. Terkadang beliau lupa apa yang mau diucapkan, maka saat kita di hadapannya, tunggulah beliau mengucapkan kalimat-kalimat mulia kepada kita. Kemudian lebih mengutamakan orang tua daripada urusan pribadi dan urusan dunia kita. Masya Allah, ini luar biasa. Terkadang di saat kita sudah punya pangkat, sudah punya jabatan, disibukkan dengan berbagai macam aktivitas kita, kita lupa kepada orang tua kita, kita lupa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ada sebuah perasaan dalam diri kita lebih mengutamakan untuk mengurus kebaikan kepada kedua orang tua kita di atas kepentingan pribadi dan urusan dunia kita. Kemudian dakwahkanlah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita ingin mereka mendapatkan nikmat Allah. Kita ingin mereka itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kedua orang tua kita itu memilih agama yang benar, menyembah Allah yang benar, beriman pada Rasulullah. Kita sebagai seorang anak punya tugas menyampaikan dakwah dengan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Tengoklah Ibrahim. Beliau menyuruh ke jalan Allah, sementara Azar ayahnya adalah pembuat berhala dan menyembah berhala. Tetapi walaupun demikian, tetap Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengajak orang tuanya dengan lemah lembut. Kemudian jagalah kehormatannya. Masya Allah. Jagalah kehormatan, wibawa kedua orang tua kita. Jangan pernah meremehkan sedikit pun. Bahkan kalau ada orang yang melecehkan dan meremehkannya, kita adalah orang yang pertama membela kehormatannya. Layani dan bantulah urusannya. Masya Allah. Banyak sekali urusan-urusan orang tua yang harus kita bantu. Kita tanya, kita lihat. Apalagi beliau meminta bantu kepada kita, maka layani.
dengan senang hati, dengan penuh mengharapkan surga Allah karena kita membantunya. Jawablah panggilan mereka dengan segera ketika kedua orang tua kita memanggil kita. Masya Allah. Ada hajat mereka, ada kebutuhan mereka, ada kepentingan. Mereka menelpon kita, mereka memanggil kita. Sementara di saat itu ada panggilan-panggilan yang lainnya harus kita tunaikan. Maka di saat itu penuhi panggilan kedua orang tua kita. Dan bersegera. Jangan berdebat, jangan salahkan mereka, jelaskan dengan penuh adab. Ada persoalan kita dengan orang tua. Ada masalah kita dengan orang tua. Maka pahami, dekati. Jelaskan, musyawarah dengan penuh adab dan kasih sayang. Segera sambut kedatangannya dan ciumlah tangannya. Masya Allah. Andaikan orang tua datang kepada kita, bersilaturahim dengan kita, mendatangi tempat tinggal kita, maka sambut kedatangannya dan cium tangannya, peluknya, dan berikan kebaikan kepadanya. Jangan berbohong dan jangan pelit untuk menafkahi kedua orang tua kita. Masya Allah. Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ditanyakan kepadamu apa infak yang terbaik. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ketika Allah menyebutkan infak terbaik itu falil walidain, kepada kedua orang tua. Berikan. Apakah itu harta? Apakah itu sesuatu yang berguna bagi kepada kedua orang tua kita, berikan itu. Itu adalah infak terbaik. Infak terbaik. Senyuman kita berikan kepada kedua orang tua kita. Perasaan bahagia kita berikan kepada kedua orang tua kita. Karena itu infak terbaik. Sedekah terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian jangan mengganggu kedua orang tua kita saat mereka istirahat. Tidak sedikit terkadang ada di antara anak usil ya, apakah karena bermain atau apapun bentuk namanya, saat kedua orang tua kita sedang beristirahat, capek bekerja, lelah dalam melakukan aktivitas, maka jangan diganggu, biarkan. Ciptakan suasana yang sehingga akhirnya orang tua kita beristirahat dengan tenang, dengan nyaman. Jangan membuat kegaduhan dan jangan mengganggunya. Kemudian sering mengunjunginya. Masya Allah. Ya, kita telah berkeluarga, kita sudah punya keluarga. Sementara orang tua kita tinggalnya jauh dari kita atau mungkin sangat jauh. Maka pahamilah, di antara kesenangan orang tua adalah dijenguk, dilihat dan diperhatikan oleh anak-anaknya. Dan bahkan ada orang tua yang sakit, ternyata obatnya bukan ke dokter. Ada kerinduan yang dalam hatinya dan dirindukan, yang dinantikan. Kapan datang anakku? Aku ingin melihatnya, aku ingin bersamanya. Maka saat kita bersama mereka, ternyata sakitnya pun sembuh. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena memang mereka mencintai kita, mereka merindukan kita. Maka jangan sampai unik dan aneh. Kedua orang tua kita merindukan kita, menyayangi kita. Sementara ada anak tidak rindu kepada orang tua. Maka sering-sering mengunjunginya. Tidak cukup dengan hanya telepon, tidak cukup dengan hanya mengirim pesan, tapi datangi, kunjungi, cium tangannya, peluk dengan penuh kasih sayang. Di saat itulah mungkin kedua orang tua kita akan meneteskan air matanya dan berdoa kepada Allah melihat akhlak anaknya yang luar biasa. Nah, di saat doa orang tua berdoa kepada Rabb, maka tidak ada hijab. Doa orang tua kepada anaknya tidak ada hijab. Allah akan kabulkan doa yang didoakan oleh orang tua kepada anaknya. Maka minta dan datangi orang tua kita meminta doa tersebut. Kemudian bermusyawarah dalam segala urusan. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak, maka datangi dan musyawarahlah dengan baik orang tua. Orang tua itu sudah banyak makan asam garamnya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak pemahamannya, lebih banyak pengetahuannya. Maka kita anak yang masih kurang pemahaman dan pengalaman dan keilmuan, maka musyawarah setiap urusan yang ada yang kita hadapi dalam kehidupan kita dengan orang tua kita. Dan terakhir, seandainya kedua orang tua kita telah mendahului kita, telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang disunnahkan adalah menziarahi kuburnya.
mendoakannya, meminta ampun kepada Allah, dan bergaul dengan baik kepada orang-orang yang selama hidupnya bergaul. Di saat orang tua yang kita yang masih hidup, ya, selama beliau masih hidup, ada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Maka di saat orang tua kita sudah meninggal, maka di antara adabnya adalah meneruskan kembali silaturahim kepada orang-orang yang dulu orang tua kita itu bersilaturahim dan berkawan dengannya. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat. Semoga pintu surga yang Allah sediakan itu ada pada bakti kita kepada kedua orang tua. Maka raih itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita karena baktinya anak kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.